بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, saudaraku sekalian, semoga senantiasa kita diberikan karunia oleh Allah taufik dan hidayah. Buku yang kita akan bedah, judul aslinya Masail fi Adzabil Qabri wa Na'imihi wal Hayatul Barzakhiyah. Diterjemahkan secara bebas, perjalanan ruh setelah mati. Karena kita banyaknya memegang kitab terjemahannya, maka saya awali dengan pendefinisian ruh, supaya kita mengetahui hakikat ruh itu apa. Ruh menurut Alkitab was Sunnah dan ijma'nya para sahabat dan juga dalil-dalil logika sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, ruh adalah an-nafsu atau jismun nuraniyun, jisim yang bangsanya nurani, ulwiyun yang tinggi, khafifun yang sangat ringan, hayyun yang hidup, mutaharrikun yang bergerak, yanfudhu fi jauharil a'dha yang sanggup menerobos
mengalir di seluruh anggota tubuh, wa yasri fiha suryanal ma' fil warad, seperti meresapnya air di dalam tubuh pohon, wa suryanud dihni fiz zaitun, dan seperti meresapnya minyak di pohon zaitun, wan naru fil fahmi, dan seperti meresapnya mengkristalnya api di arang. Itu persis seperti itu. Jadi sebagaimana ruh bisa menghidupkan jasad, seperti saat kita melihat api sedang membakar arang. Ketika ruh tidak ada, tinggal arangnya. Ini definisi roh menurut Alkitab wa sunnah wa ijma'us sahabah wa adillatul aqli, yang telah dinukil oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Saya ulangi lagi definisi roh. Jismun nuraniyun. Kita katakan jism karena dia mempunyai bentuk, walaupun bentuknya kita tidak tahu secara hakiki. Nuraniyun yang bangsa nur, ulwiyun yang tinggi, khafifun yang ringan, hayyun yang hidup, mutaharrikun yang bergerak. Jadi ulwiyun, khafifun ringan, hayyun mutaharrikun, yanfudu fi jauharil a'dha, yang sanggup menembus ke seluruh tubuh. Wa yasri fiha suryanal ma' fil warad, meresap di dalam tubuh seperti meresapnya air di dalam pohon. Wa suryanud dihni fiz zaitun, dan seperti meresapnya minyak di pohon zaitun. Wan naru fil fahmi, seperti mengkristalnya api di arang. Itulah perumpamaan Ibnu Abil Is Al-Hanafi secara materi hakikat hubungan antara ruh dengan jasad seperti api dengan arang. Ketika masih hidup merata, hampir seluruh arang itu terbakar dan merah. Tapi ketika mati semuanya hitam, hilang apinya. Sekarang, apakah ruh itu qadimun au makhluk? Menurut ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah dan menurut dalil-dalil dari berbagai macam sumber baik Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama, sebagaimana yang telah dinukil oleh Muhammad ibnu Nasir Al-Marwazi, bahwa ruh adalah makhlukatun, makhluk. Hal ini sangat sederhana untuk mendasarkan terhadap pernyataan tersebut. Pertama, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah menyatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu dan roh termasuk segala sesuatu. Dan sudah menjadi satu kesepakatan manusia bahwa yang namanya al-insan itu terdiri dari jasad dan roh, sementara Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau insan itu adalah susunan antara jasad dan roh, berarti jasadnya juga makhluk, rohnya juga makhluk. Sekarang, apakah roh diciptakan lebih dulu daripada jasad, atau diciptakan secara bersamaan bersama Allah menciptakan jasad manusia? Hadirin sekalian, dari berbagai macam hadis, seperti hadis datangnya malaikat untuk meniupkan roh ke janin, menunjukkan bahwa roh itu sudah ada sejak zaman sebelum diciptakan jasad. Dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam, masaha dhahrahu, Allah mengusap
punggungnya, fasaqata min dhahrihi, jatuh dari punggungnya, kullu nasmatin huwa khaliquha, setiap roh yang mau diciptakan min dzurriyyatihi dari anak cucu Adam ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan bahwa roh diciptakan sebelum jasad dan ada sebelum jasad jauh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tuntas sekalian, apa perbedaan antara an-nafsu dengan ar-ruh? Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan juga telah ditegaskan oleh Ibnu Abil Is al-Hanafi di dalam syarah Tahawiyahnya. Beliau mengatakan bahwa roh itu juga nafas, nafas itu juga roh, namun kebanyakan nafas itu digunakan, dipakai ketika roh itu ada di dalam jasad manusia. Jadi ketika roh itu sudah menyatu, mengkristal dengan jasad manusia, sering disebut dengan istilah nafsun. Tetapi kalau hanya sendirian, sebelum mengkristal dengan jasad, sering disebut dengan roh. Tetapi kadang-kadang juga disebut oleh Allah dan Rasulnya ar-ruh, kadang-kadang juga disebutkan an-nafas. Namun kebanyakan an-nafas untuk istilah roh ketika sudah mengkristal dengan tubuh, dan ar-ruh itu untuk istilah sebelum terwujud di dalam jasad. Adapun tingkatan-tingkatan roh, kalau kita lihat, malaikat Jibril juga diistilahkan oleh Allah dengan roh. Bahkan di sana roh juga dibagi menjadi banyak. Ada ar-ruhul basir, ar-ruhus sami, ar-ruhus sam, dan di sana juga ada berbagai macam ungkapan-ungkapan untuk mengungkapkan roh. Bahkan mahabbah itu ada rohnya, tawakal itu ada rohnya, ibadah itu ada rohnya, dan semangat itu juga ada rohnya. Ini sudah istilah majazi. Adapun nafas diistilahkan di dalam Al-Quran menjadi 3, nafsun mutmainnah, nafsun ammarah, dan juga nafsun lawamah. Sekarang selanjutnya, apakah roh itu mengalami kematian? Banyak di sana perselisihan di antara ulama, ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan tidak mati. Intinya, kalau yang dimaksud mati adalah fana, lenyap, tidak. Oleh karena itu, Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah adalah roh, jannah, surga, neraka, langit, dan beberapa roh yang telah dinyatakan oleh Allah kekal, tidak mengalami kerusakan. Walaupun secara inti Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha, tapi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya roh. Oleh karena itu, kalau yang dimaksud roh itu mati, artinya lenyap, setelah itu tidak ada, maka itu jelas tidak mungkin. Tetapi kalau yang dimaksud mati, melepasnya roh dari jasad, jelas itu kematian yang bisa diterima. Sehingga maksud firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha, dan juga kullu nafsin dha'iqatul maut, itu nyata. Jadi kalau yang dimaksud dengan mati artinya fana, lenyap, tiada, habis, jelas itu tidak mungkin. Kalau yang dimaksud roh itu mengalami kematian alias pisah dari jasad, itu memungkinkan. Sekarang ikhwah sekalian, kita akan sekalian angkat hubungan roh dengan jasad. Perlu diketahui bahwa jasad dengan roh memiliki hubungan 5. Pertama, hubungan roh dan jasad ketika ada di alam rahim. Ya. Ta'alluquha bihi fi batnil ummi janinan. Jadi memiliki hubungan pada saat di janin. Makanya ketika umur sudah 40 yang pertama, 40 yang kedua, 40 yang ketiga, maka datanglah malaikat untuk meniupkan roh, kemudian menetapkan 4 perkara.
ajalnya, rizkinya, amalnya, celaka dan suksesnya. Itu. Kemudian hadirin sekalian, ada pisah lagi, kemudian ketemu lagi ketika di alam dunia. Makanya ikhwah sekalian, jasad itu memiliki hubungan lagi ketika di alam dunia. Sekarang yang saya ingin tanyakan, jasad kita sekarang ini yang ada di dunia, pada saat ini masing-masing umur yang sudah ada, juga jasad kita yang ada di alam rahim atau tidak? Mas, saya tanya, jasad kita yang sekarang ini, saya umur 38, apakah jasad saya ini juga ketika saya ada di alam rahim, atau beda jasadnya? Sama. Tapi sekarang samanya itu sama mutlak enggak? Enggak. Makanya juga begitu mas, jasad kita nanti di alam barzakh juga jasad kita saat ini, namun berbeda hakikatnya. Sekarang enggak usah alam rahim dengan alam dunia mas. Ketika kita umur bayi 6 bulan dulu, sama enggak jasad kita umur 40 tahun? Enggak. Secara hakikat tidak. Beda. Namun jasad 40 tahun, ya itu juga jasad ketika umur 6 bulan. Itulah ikhwan, kalau kita sudah memahami ini, akan paham juga bahwa ketika ada ulama yang mengatakan manusia nanti di alam barzakh disiksa atau mendapatkan nikmat jasad dan ruh, bukan hal yang mustahil dan tidak harus diingkari. Tentang bagaimana jasadnya, wallahu a'lam bissawab. Karena di sana ada polemik, ada yang mengatakan disiksa jasadnya saja, ada yang mengatakan disiksa rohnya jasad. Ini rohnya saja seperti Ibnu Hazm. Semuanya tidak benar. Yang sahih adalah jasadan wa ruhan. Kemudian setelah itu mengalami hubungan lain lagi ketika tidur. Mas, saya tanya, jasad antum ketika melek dengan ketika tidur sama enggak? Ya jasad-jasad itu saja. Tapi secara hakiki beda enggak orang tidur sama melek? Beda. Subhanallah. Ketika tidur antum tendang, ya, antum gulingin, bahkan disentil begini, enggak ada. Berkutik. Nah, pada saat itu roh dengan jasad memiliki hubungan. Tapi hubungannya lain, tidak seperti kita itu dalam keadaan terbangun. Makanya bisa mimpi, bisa melanglang buana, pergi ke sana sini. Tetapi masih juga ada di dalam tubuh kita. Subhanallah. Ini juga, makanya intinya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Udah. Coba bayangkan ikhwan sekalian pisah, tapi masih kontak. Pisah, tapi kontak. Kemudian pisah lagi. Mati. Ketemu lagi nanti di alam barzakh. Makanya ikhwan, mati itu sebetulnya perpindahan dari satu alam menuju alam lain. Itu aja. Sehingga tidak perlu kita harus niyaha, tidak harus kita sampai meraung-raung menangisinya. Pada dasarnya tidak mati. Makanya saya katakan tadi, kalau roh yang dimaksud mati adalah lenyap, tidak. Tapi kalau lepas dari tubuh kemudian pindah, nanti ketemu lagi. Ketemu lagi, jangan, nggak perlu ditangisi terlalu berlebihan, ketemu lagi kok. Di alam barzakh. Kemudian pisah lagi ketika sangkakala ditiup. Semua manusia pingsan. Kemudian dibangkitkan, ketemu lagi di alam akhirat. Ini pertemuan yang terakhir. Oleh karena itu, nyawa dan jasad melalui minimal 3 alam. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Dan masing-masing memiliki keterkaitan yang tidak sama.
Kalau di dunia, jasadnya lebih menonjol daripada rohnya. Makanya roh itu ikut jasad. Sehingga ikhwan, ketika antum makan, yang menikmati apa? Lidahnya goyang-goyang. Itu, wah enak banget ya. Jasad. Karena rohnya ikut. Kalau di alam barzah, di alam barzah, jasadnya yang ikut, rohnya yang menonjol. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Saya bacakan. Falhasil an-nadwar thalathun. Intinya perkampungan yang akan dilalui oleh manusia itu ada 3. Darud dunya, darul barzakh, darul qarar. Wa qad ja'alallahu likulli darin ahkaman takhussuha, dan Allah menjadikan setiap tempat perkampungan itu masing-masing hukum khusus yang tidak bisa satu dengan yang lainnya disamakan. Wa rakkaba hadzal insana min badanin wa nafsin. Allah menciptakan manusia unsur jasad dan nafas, yaitu roh. Wa ja'ala ahkamad dunya 'alal badan, dan hukum-hukum yang terkait dengan dunia banyak terkait dengan badan. Wal arwahu taba'un laha, roh ikut badan. Ini dunia. Wa ja'ala ahkamal barzah 'alal arwah, dan Allah jadikan hukum-hukum alam barzah 'alal arwah kepada roh. Wal abdanu taba'un laha, badan ikut roh. Kebalikannya dunia. Wa idza kana yauma hasyril ajsan, ketika Allah mengumpulkan semua jasad, wa qiyamin nas, yaitu yaumul qiyamah, min kuburihim saral hukmu wan na'imu wal adabu 'alal arwahi wal ajsadi jami'an. Kalau sudah alam akhirat, sudah yaum ini hari kebangkitan, jasad dan roh sama-sama menonjol. Makanya ikhwan, kalau sudah di hari akhir nanti, klimaknya segala sesuatu. Kalau nikmat, nikmat betul. Kalau azab, azab betul. Mantap semuanya. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan nanti penghuni surga itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berhubungan 100 orang. Itu 100 orang. Ini menunjukkan kesempurnaan nikmat. Kalau nikmat, kalau azab, Masya Allah. Jadi kalau neraka, betul-betul siksaannya itu dirasakan seluruhnya dan betul-betul klimaks. Kalau nikmat juga, Masya Allah. Sehingga Rasulullah hanya memberikan satu batasan. La ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi basharin. Itu aja. Semuanya tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dilihat oleh mata, dan juga tidak pernah dihayal oleh hati manusia. Dengan demikian, kita telah mendapatkan kesimpulan tentang kondisi ruh dan bagaimana ruh, dan tentang siksa kubur. Ikhwah sekalian, sebelum saya masukin di sini perjalanan ke alam kubur, intinya manusia di alam kubur yang disiksa ada yang daim, yang terus menerus, seperti Fir'aun. Antum bisa lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ghafir ayat 46 ya, 46. Itu terus menerus sampai hari kiamat. Ada yang sementara tergantung dosa. Seperti orang-orang mukmin, ada yang disiksa karena namimah, ada yang disiksa karena baul kencing, dan nanti kita akan sebutkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan datangnya siksa kubur di dalam kitab kecil ini, insyaallah. Sekalian juga biar tuntas tempatnya roh setelah mati. Ini juga banyak mengganjal di berbagai benak kaum muslimin, terutama orang-orang yang kurang berilmu, sehingga mereka percaya terhadap khurafat-khurafat yang menyebar di masyarakat. Bahkan hadirin sekalian, di antara mereka percaya cerita bahwa manusia ketika meninggal dunia setelah 3 hari keluar lagi. Ada di dalam kitab
yang judulnya Berita Gaib Sebelum dan Sesudah Kiamat. Itu kitab yang banyak dipegang orang-orang kampung ya. Itu yang ceritanya Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu pertama kali diciptakan berupa burung merak. Kemudian setelah itu dikasih kurungan terbuat dari emas dan mutiara yang sangat baik. Kemudian setelah itu Allah kasih cermin malu. Setelah dikasih cermin malu, itu si burung merak yang aslinya sebetulnya Nur Muhammad kaget. Kemudian keringetan. Dari keringatnya itulah sehingga tercipta para rasul, para nabi, termasuk jasadnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu dia menjelma kepada tubuh yang sangat ganteng, yang bagus. Setelah tercipta, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan sesuatu, maka di keringetan juga, dari keringatnya itu semuanya diciptakan makhluk-makhluk sampai ila yaumil qiyamah. Masya Allah, ternyata kita dari keringat, Mas. Sampai ikhwan ada satu hadis juga yang diriwayatkan secara maudhu. Ya, maudhu ini di dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah karangan Imam As-Suyuti yang khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis maudhu, bahwa Allah ketika menciptakan dirinya itu pertama kali diciptakan kuda, kemudian kuda itu lari kencang, setelah itu keringetan, dari keringat itulah Allah menciptakan zatnya. Ya ikhwan, ini cerita-cerita semuanya adalah bohong, pembual. Karena sangat-sangat tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat, apalagi dalil. Contoh saja, kitab ini menyatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Summa qala rabbuhu, kemudian Allah menyatakan uktub, tulislah. Wa madza aktub ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Uktub maqadira kulli syai'in. Tulislah seluruh takdir-takdir yang akan terjadi. Ini menunjukkan bahwa cerita-cerita seperti ini tidak bisa dibenarkan. Bahkan ikhwan, di dalam kitab itu diceritakan ketika orang meninggal dunia, pada waktu ketiga harinya keluar nengok keluarganya. Kalau keluarganya dalam kondisi ibadah, zikir-zikir senang, maka roh itu cepat balik. Kemudian nanti kalau sudah umur 40 hari lagi balik lagi, nengok lagi. Kalau sekarang keluarganya dalam kondisi ketaatan, ibadah dan Masya Allah apalagi ditahlilin, maka ruhnya tenang, balik pulang dalam kondisi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus dan menjadi ruh yang tenang di alam bakanya. Inilah ikhwan ceritanya ruh gentayangan itu. Dan ini banyak orang yang membenarkan. Makanya di sini saya ingin sampaikan supaya itu tidak terulang. Kalau kita sudah tahu tempatnya ruh, ya ikhwan, tidak akan mungkin ada orang yang bisa membenarkan cerita katanya bisa mendatangkan ruhnya Wali Songo. Ada yang bisa mendatangkan roh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ketika saya dulu di Jombang belajar silat, pencak silat Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya mendatangkan rohnya Abdul Qadir Jailani. Itu geraknya kayak apa? Kayak jurus teler kan gitu. Enggak karuan. Wong dikendalikan sama jin. Oleh karena itu perhatikan. Roh bermacam-macam tempatnya. Ada yang ditempatkan di a'lal illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Inilah fil mala'il a'la, di tempat satu tempat yang paling tertinggi dekat malaikatul muqarrabin dengan rafiqul a'la. Makanya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia minta ar-rafiqul a'la. Terus ini rohnya para nabi, para rasul. Kemudian di sana ada roh yang diletakkan oleh Allah di telihnya, di perutnya burung. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang hadis ini tentang cerita orang-orang mati syahid. Lamma usiba ikhwanukum, yakni yauma Uhud. Ketika beberapa ikhwan kalian tertimpa musibah, maksudnya terbunuh di medan perang Uhud, ja'alallahu arwahum, Allah jadikan roh mereka
fi ajwafi tayrin khudrin, di telih-telih di perut-perut burung warna hijau. Taridu anharul jannah, yang dia itu berkeliling di sungai-sungai surga. Wa ta'kulu min thimariha, dan makan dari buah-buahan surga. Wa ta'wi ila qanadil, dan tidurnya di tempat-tempat qanadil, lampu-lampu. Min dahabin mudallalatin, emas yang sudah diukir bagus. Fi dhillil arsy, di bawah naungan arsy. Masya Allah. Ini merupakan suatu ruh yang mulia juga, nikmat. Inilah ikhwan janji Allah yang ada di dalam surat Ali Imran. Yang hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Adapun dalam surat Ali Imran ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di medan perang itu mati. Bal ahya'un, bahkan hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Yurzakun, diberi rizki. Caranya diciptakan burung, kemudian rohnya diletakkan di perutnya burung tersebut, makan. Tinggal tidur toh, makan tinggal datang. Nikmat banget. Lain dengan rohnya orang mukmin. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, dan juga oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dan Ibnu Majah di dalam sunannya, serta Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna nasamatal mu'min, sesungguhnya rohnya orang mukmin setelah mati, ta'irun, berupa burung. Jadi burung. Ya'laku fi syajaril jannah, yang bertengger di pohon-pohon surga, hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi, sampai Allah balikkan ke jasadnya, yauma yab'athuhu, ketika Allah membangkitkannya. Apa bedanya mas antara tadi ditelih burung sama burung? Secara umum mukmin ini masuk orang yang syahid dan tidak syahid. Semuanya bentuk burung. Cuman kalau mukmin enggak syahid berbentuk burung, nyari makan sendiri. Kalau orang mati syahid, enak, rohnya di kantong, burung tinggal nyari. Jadi tinggal nada, mana yang lebih nikmat ikhwan? Nyari sendiri dengan nunggu tinggal makan. Otomatis lebih nikmatan yang tinggal nunggu, tidur di dalam kantong burung, kalau ada makanan masuk, makan. Masuk, makan. Nikmat. Kemudian ada lagi roh yang diletakkan oleh Allah tertahan di pintu surga. Ini orang-orang yang mati syahid tapi punya utang. Ikhwan, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di medan perang menghapus segala sesuatu kecuali utang. Makanya tolong utangnya diselesaikan sebelum wafat. Ya ikhwan, utang itu enggak bisa dihapus kecuali dibayar atau dihalalkan, digugurkan. Sampai-sampai pernah ada seorang sahabat yang tidak disolati oleh Rasulullah karena punya utang 2 dinar. Kemudian Abu Qatadah, ya Rasulullah, dinaroni alayya, 2 dinar saya yang nanggung ya Rasulullah. Itu setiap ketemu, Abu Qatadah, gimana 2 dinarnya? Belum ya Rasulullah. Waduh, Abu Qatadah ditanya terus setiap ketemu. Sekarang setelah ketemu terakhir, ya Rasulullah, dinar sudah saya bayarkan. Kata Rasulullah apa? Al-an baradad jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Tuh lihat. Tuh. Terus jangan antum terlalu berpedoman gampangin hadis. Memang betul ada hadis Rasulullah, ad-dainu dainan, utang itu ada 2 macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati niat bayar utang, saya ialah yang nanggungnya, katanya Rasulullah. Tapi waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu fa fadzaka tu'khad min hasanatihi. Barang siapa yang meninggal dunia tidak pernah niat tidak pernah niat bayar utang, maka itu nanti akan diambil dari kebaikannya. Fadzaka yu'khad min hasanatihi. Banyak orang yang berpedoman pakai hadisin, nanti dibayarin Rasul kok. Ya ikhwan, anak kan yang penting udah niat. Tapi niatnya setengah hati. Betul. Yang penting gue udah niat deh.
Tapi punya kagak pernah bayar. Ya ikhwan, maksudnya niat di sini itu kalau seandainya Anda hari ini pun aku bayar. Dan jangan ngilang, minggat. Telepon tetap. Pak, mohon maaf Pak, saya belum bayar. Oh iya, enggak apa-apa. Yang aneh sekarang ini, pedoman pakai hadis ini, kemudian setelah gak bisa bayar, telah 2 bulan hilang, kontrakannya hilang, nomor HP-nya hilang. Ini gak benar, berarti gak ada niat baik. Oh, itu diambil dari kebaikannya. Kemudian, di sana lagi, namun hadirin sekalian, ada hadis yang dinyatakan mahbusan fi qabrihi, ada yang tertahan di kuburannya. Ini hadisnya sahih. Adapun yang tertahan di bumi, ini hadisnya kita tidak temukan. Cuman dinukil dari kitab Ar-Ruh. Dan tolong dicamkan, kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini banyak beberapa kritikan, di antaranya ada yang menyatakan kitab ini tidak ditulis oleh Ibnu Qayyim sebelumnya. Cuman dinisbatkan untuk mengambil ketenarannya. Ada yang mengatakan ini ditulis sebelum ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ikhwan, antum lihat di sini banyak beberapa cerita-cerita yang aneh, gharibah, ya, hikayat gharibah yang tidak disandarkan pada dalil-dalil yang sahih. Di antaranya adalah cerita penghuni kubur itu saling berziarah. Sementara hadis yang menceritakan bahwa penghuni kubur saling berziarah ini dinyatakan di dalam kitab Al-La'ali Masnu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah, hadisnya dhaifun jiddan, yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, hassinu akfana mautakum, perbaikilah kafan orang-orang mati di antara kalian, fa innahum yatabahawna wa yatazawaruna ba'duhum ba'da, karena mereka merasa bangga dengan kain kafan itu dan mereka nanti saling berziarah biar senang ziarahnya. Nih gue pakaian bagus gitu, kain kafan. Ya ikhwan, kita sudah tahu dan paham bahwa kain kafan itu akan membusuk bersama busuknya jasad manusia. Dan mereka juga tidak akan bangga dengan, ya kelas-kelas kain kafan di sini kan semuanya sama juga kan. Dan dari cerita ini saja sudah benturan dengan berbagai macam kenyataan, hakikat dan nas-nas yang sahih. Dengan demikian tidak benar itu. Ada lagi yang ruh diletakkan di bawah bumi yang disebut dengan sijin, dan juga di sana ada roh-roh yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mulia. Intinya ikhwan, inilah tempat-tempat roh dan semuanya tidak ada satu dalil pun yang mengungkapkan roh itu bisa berkelana, roh itu bisa jalan-jalan, roh itu bisa ngelayang-ngelayang di sekitar rumah kita. Apalagi netes, ini lebih enggak benar lagi. Karena akidah netes itu akidahnya orang-orang dahriyun. Tidak ada netes. Tidak ada reinkarnasi. Itu semua orang-orang yang ingin mengingkari alam kubur, alam kebangkitan dan alam akhirat. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah yang menghancurkan kami itu kecuali masa saja. Manusia itu bolak-balik. Jadi mati nongol, mati nongol, mati nongol. Kayak itu loh, tumbuh-tumbuhan dibabat nongol lagi, dibabat nongol lagi. Itu pakainya filsafat pohon, kagak pakai Quran hadis, kelenger. Gitu. Dengan demikian ikhwan, kita sekarang memasuki kitab Alam Barzah. Satu alam yang mengerikan. Tidaklah ada satu nasihat yang paling mengetuk hati manusia dan membuat manusia sadar kecuali alam barzah. Sehingga pernah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an sedang berziarah kubur menangis. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabatnya pada saat itu, wahai Utsman, telah dituturkan kepadamu tentang surga neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Kenapa engkau melihat kuburan menangis?
Dia menjawab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Barang siapa yang sukses, barang siapa yang mendapatkan kenikmatan di alam itu setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak alias sengsara, maka setelahnya lebih sulit. Dan beliau meneruskan dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada satu pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang kuburan. Sahihwa sekalian, namun disayangkan dan 1000 sayang. Cerita alam barzah yang begitu menyentuh, sampai Rasulullah mengatakan, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, kelezatan. Yaitu Rasulullah katakan al-maut dicoreng dengan berbagai macam cerita, takdir ilahi, azab ilahi, dan berbagai macam cerita-cerita khurafat yang ada di majalah-majalah. Sampai Masya Allah hadirin sekalian, mana ada orang dikubur nggak muat kuburannya itu loh. Ya ikhwan, tolong dicamkan dengan baik. Masalah gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu adalah tidak bisa kita cerna dengan logika, hanya bisa kita tangkap dengan iman dan dasarnya murni wahyu. Makanya semua ulama mengatakan seperti Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql di dalam kitabnya Al-Mabahis fi Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah, perkara-perkara akidah, perkara gaib adalah tauqifiyatun, tauqifi, nunggu dalil. Ada dalilnya kita bicara, tidak ada dalilnya stop. Coba sekarang yang lebih nekat lagi sudah bisa mempelemkan malaikat sedang nyiksa. Ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Bolehlah kita sekarang ingin menyentuh orang supaya sadar, oke. Bolehlah kita sekarang ini ingin memberikan orang semakin mantap dan sadar akan alam akhirat. Bagus. Tetapi dengan cara-cara mengumbar cerita-cerita yang palsu, khurafan, dan pakai hadis-hadis maudhu tidak bisa dibenarkan. Contoh saja, betapa bahayanya hadis maudhu dan tukang kisah, hikayat. Sekarang kita jadi korban, Pak. Kita ini sekarang jadi korban tukang kisah yang suka membuat hadis-hadis palsu. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab. Padahal setelah kita koreksi detail dari hadis per hadis, riwayat per riwayat tidak ada. Bahkan ada satu riwayat dari Al-Qasim Ibnu Muhammad yang juga dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Itu ceritanya batil. Bahkan Al-Imam Al-Allamah An-Nawawi Ad-Dimashqi mengatakan yang sahih, yang benar, Isra Mi'rajnya Rasulullah tanggal 27 bulan Rabiul Awal. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan di dalam kitab Tabyinul Ajab fi Fadli Syahri Rajab mengatakan yang sahih, yang benar, yang muktamad bisa dipegang, Isra Mi'rajnya Rasulullah itu tanggal 27 bulan Rabiul Awal. Anehnya Pak, ini kedua imam besarnya kelompok madhab Syafi'i. Lah kebanyakan orang-orang Syafi'i di sini apa? Melakukan Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab. Neil Armstrong kali yang Isra Mi'raj. Nah inilah ikhwan, kita menjadi korban qasas betul. Sehingga dinyatakan oleh Syekh Masyhur di dalam kitab Tahqiq Fadli Rajab. Kitab ini adalah miliknya Syekh Ali Al-Qari, mengatakan bahwa yang menyatakan Isra Mi'raj itu bulan Rajab tanggal 27 merupakan pernyataan yang batil, jauh dari panggang. Jauh dari panggang.
Saya mencoba untuk membuka-buka, enggak ada. Kecuali satu riwayat dari Al-Qasim ibnu Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak kena itu. Dengan demikian ikhwan, tolong kalau antum barangkali juga punya minat jadi pelaku takbir ilahi. Barangkali antum juga punya hobi atau punya cita-cita ingin menjadi pemain sinetron dalam rangka untuk berdakwah. Hati-hati. Cerita gaib itu tidak bisa kita visualkan. La ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara bi bali ahadikum. Makanya Abdullah ibnu Abbas menyatakan dengan tegas, sesungguhnya barang surga ibarat kalau ada di dunia itu cuma tamasil, hanya sekedar tamasil. Tamasil itu apa, Mas? Hanya sekedar contoh. Ya kalau sekarang ada apelan di dunia itu. Apakah apel surga itu seperti ini? Enggak. Tamasil saja. Yang aneh ikhwan, sekarang semakin berani apalagi ngarang cerita orang yang kena tukang rentenir matinya susah. Seakan-akan membangun image bahwa orang tukang rentenir akan disiksa seperti itu dan siksaannya cukup itu nanti di dunia, di akhiratnya lempeng. Loh, siapa sekarang yang memberikan kabar Anda kalau orang tukang rentenirnya matinya melolok-melolok? Sekarang yang tukang zina matinya gudiken. Sekarang yang tukang ini kan azab ya ikhwan. Azab itu tidak bisa kita dasarkan atas logika istihad nas. Ini berbahayanya. Yang saya kasihan ini orang-orang awam yang tersentuh barangkali sadarnya. Sadarnya nggak benar. Ibarat orang sembuh disuntik pakai minyak babi. Kalau minyak ikan masih lumayan, Pak. Sembuh disuntik minyak babi. Itu. Kuatnya, strongnya bukan sehat walafiat, tapi mengalir barang-barang haram di tubuhnya. Begitu juga, mungkin dia tersentuh, menangis, ingat ya Allah, nanti saya kalau di kuburan begini-begini, tapi jauh dari panggang. Tahu-tahu nanti masuk ke alam barzakh kok begini. Kayak di film itu. Emangnya Nabi lo bintang film, risalahnya televisi, ya gitu akidahnya jadinya. Gitu. Ikhwan, di sini ada beberapa hadis yang menceritakan tentang azab kubur. Saya akan bacakan dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke kuburan Baqi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun sahabat-sahabatnya lalu katakan, ista'idu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur marrataini aw salasan, 2 sampai 3 kali mengatakan itu. Summa qala, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri salasan. Innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya, kalau dia sudah putus dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, menghadap akhirat, nazala alaihi malaikatun minas sama, turun kepadanya malaikat dari langit, bidul wujuh, yang wajahnya putih bersih, ka'anna wujuhahumus syams, wajahnya seperti matahari, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, membawa kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, hanud wangian yang kering dari surga, hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai didudukkan sejauh pandangan, inda rassihi, di atas kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai nafsu yang bersih, al-mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah kamu menuju pengampunan dan keridhaan Allah. Faqala fatakhruju tasil, kemudian keluar mengalir, kama tasilul qatratu, seperti ngalirnya qatrah min fi siqa, seperti orang yang sedang menyiramkan air
dari ember, dari wadah apa saja. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat, hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ardi. Ketika roh itu dicabut, ya keluar, maka mendoakan setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi. Wa kullu malakin fis sama' wa futihat lahu abwabus sama'. Dibukakan semua pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'ullaha ay ya'riju bi ruhi min qablihim. Tidaklah ada semua yang ada di pintu melainkan berdoa kepada Allah semoga roh itu dilewatkan dari arah dia. Fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadi tarfatu 'ainin. Kalau sudah dia ambil maka dia tidak dibiarkan sekejap mata pun, hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Setelah disambar, diambil, diletakkan di kafan. Wa fi dzalikal hanud, dan di hanud itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah maksud firman Allah, tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Utusan-utusan kami malaikat maut mewafatkan dia dan mereka tidak berlebihan, maksudnya tidak sembrono di dalam mewafatkan itu. Hati-hati. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin, keluar berbau semerbak, lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Wajadat ala wajhil ardi, yang ditemukan di muka bumi. Qala fayas'aduna biha, kemudian dibawa ke atas. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in milal malaika, tidaklah melewati sekelompok malaikat, illa qalu, melainkan malaikat itu mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib, masyaallah, apa ini roh ini? Roh sangat bau semerbak wangi ini. Fayaquluna fulan ibnu fulan, ini adalah rohnya fulan ibnu fulan, bi ahsani asma'ihi, dipanggil dengan namanya yang terbaik. Alladzi kanu yusammunahu biha fid dunya, yang mereka namai di dunia dulu. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai berakhir langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka minta dibukakan untuknya. Fayuftahu lahum, dibukakan. Fayushayyi'uhu man kullu sama'in muqarribuha. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Setiap malaikat-malaikat yang ada di langit itu mengucapkan menyambutnya, ila sama'il lati taliha, sampai langit berikutnya, hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin, tulislah kitab hamba saya ini di kelompok orang-orang illiyin, hamba illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, kitabnya dicatat di illiyin. Thumma yuqalu a'iduhu ilal ardi, kemudian kembalikanlah ke bumi. Makanya ditanya di alam barzahnya. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena saya telah memberikan janji kepada mereka, dari bumi itu kami ciptakan, kembali ke bumi kita kembalikan, dan nanti dari bumi itu kita keluarkan. Ini tentang cerita rohnya orang-orang yang soleh, orang mukmin. Fayunadi munadin fis sama. Ini dalam lafaz lain. Fayunadi munadin fis sama. Kemudian datanglah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku di dalam menjawabnya. Karena setelah itu malaikat dua datang, kemudian mendudukkannya, membangunkannya, kemudian menanyakan, man rabbuka? Dia menjawab, Rabbi Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dia menjawab, dini al-Islam. Malaikat keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, siapa orang yang diutus kepadamu? Fayaqulu huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi, wa ma amaluka, apa amal, wa ma ilmuka bidzalika, apa buktimu, apa ilmumu sehingga kamu bisa mengatakan seperti itu? Fayaqulu, dia menjawab,
Qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah. Wa amantu bihi, saya mengimaninya. Wa saddaqtu, dan saya membenarkannya. Ini menunjukkan ikhwan, pertanyaan siksa kubur itu bukan pertanyaan kuis. Kita siapkan sebelum mati 2 hari. Cuman 3. Tidak. Kalau memang pertanyaan ini pertanyaan kuis, gampang, nggak usah susah-susah. Man rabbuka, apa susahnya? Wa man dinuka, apa agamamu? Islam, gue punya KTP udah 15 tahun. Wa mar rajulul ladzi ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum. Tapi ikhwan, ini adalah pertanyaan konsekuensi. Makanya malaikat bertanya, wa ma ilmuka bidzalika? Apa dasar kamu bisa menyatakan itu? Qara'tu kitab Allah. Wa amantu bihi wa saddaqtu. Makanya ikhwan, kalau orang selama hidup di dunianya, setiap saat dan setiap hari menolak perintah Allah, membangkang Allah, maksiat kepada Allah, apa ya betul dia bisa mengatakan Tuhan saya Allah? Enggak mungkin. Kalau seandainya selama di dunianya dia melecehkan Islam, ya, merendahkan Islam, tidak loyal terhadap Islam, Islamnya cuma KTP, apa iya dia mengatakan agama saya Islam? Yang sportif dong. Ya ikhwan, kita ngomong salah di depan polisi aja gemeter, apalagi di depan malak yang tidak pernah la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Apalagi posisi dalam keadaan kesendirian di alam lain yang belum pernah dihuni, jelas dia akan menjawab sesuai dengan keyakinannya. Kemudian terakhir dijawab tentang masalah siapa nabimu? Apa iya mas, orang yang di dunianya setiap saat melecehkan sunnah Rasulullah, diajak untuk mengamalkan sunnah tidak mau, malah menghidupkan bid'ah, dengan tegas mengatakan Nabi saya Muhammad? Tidak mungkin. Setelah itu ikhwan berhasil menjawabnya, maka datanglah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar menjawabnya, fa abrisuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga, wa albisuhu minal jannah, berilah pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tiba, datanglah dari arah pintu itu semerbak wanginya bau surga. Wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basar, dibukakan, ya. Kemudian ditampakkan alam kubur itu sejauh pandangannya. Jadi diluaskan sejauh pandangannya. Qala wa ya'tihi wa fi riwayatin yumassiluhu rajulun hasanul wajhi, dalam suatu riwayat ada seorang yang datang ditampilkan seperti manusia, wajahnya ganteng, hasanus siyab, yang pakaiannya bagus, tibur rih, yang baunya semerbak wangi, fayaqul abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan sesuatu yang kamu harus gembira. Abshir biridwanin minallah, bergembiralah dengan keridhaan Allah, wa jannatin fiha na'imun muqim, surga yang penuh dengan kenikmatan langgeng. Hada yaumuka alladhi kuntu tu'ad, inilah hari yang dulu kamu di dunia dijanjikan. Fayaqulu lahu, kemudian si mayat itu bertanya, wa anta wa basyarakallahu bi khairin, kamu memberikan kabar gembira. Man anta, siapa kamu? Wa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, satu wajah yang membawa berita kegembiraan. Fayaqulu ana amaluka soleh, aku adalah amalmu yang soleh. Wallahi ma'alimtuka illa kuntu sari'an fi ta'atillah. Demi Allah, saya tidak mengetahui kamu kecuali kamu orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Fajazakallahu khaira, semoga Allah membalas kamu kebaikan. Makanya ikhwan, sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kendor, di dalam kemaksiatan. Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba panjat pinang, gergas-gegas. Lomba lari karung, nomor 1. Lari kelereng, nomor 1. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana?
Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Wah rugi. Wah dicengkal mas sampean. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Ndak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Semoga kita tergolong orang-orang yang telah dijamin oleh hadis ini. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Fayuqalu, dibukakan pintu neraka, pintu surga mas. Kemudian dikatakan, hadza manziluk law asaitallah. Ini nih neraka tempatmu kalau kau seandainya maksiat kepada Allah. Abdalakallahu bi hadza, kemudian Allah ganti. Fa idza ra'a ma fil jannah, ketika dia melihat apa-apa yang ada di dalam surga, qala rabbi ajil qiyamis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali, supaya aku segera kembali ke keluarga saya, ke harta saya, nemui keluarga saya, harta saya yang sudah saya infakkan untuk kebaikan. Tapi sebaliknya ikhwan, yang orang durhaka, orang fajir, orang kafir, berdoanya, ya Allah janganlah engkau percepat neraka itu, karena sudah tahu keluarganya tidak memberikan keselamatan, hartanya buat beli togel, togelnya melayang-layang nanti, mengajak ke neraka. Yang satunya sebagian hartanya sekian untuk minum, sekian untuk berjudi. Yang harta diperoleh pun gak halal dari maling, rampok, korupsi. Waduh, semakin gak betah untuk datang kiamat itu. Makanya berdoa, ya Allah janganlah engkau berdirikan kiamat segera. Walaupun itu bukan doa sebetulnya, hanya tamanni, angan-angan saja. Wallahu a'lam bishawab.